Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami komunitas anak nagari. Semoga sahabat dan saudara kami semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan menelusuri jalur rel kereta api dari Muara Kalaban, perlintasan kereta api Muara Kalaban hingga stasiun Cilungkang, yang menurut informasi entah benar entah tidak, entah hanya isu, akan direaktivasi hingga ke stasiun Solo. Jadi reaktivasi jalur Salunto Moklaban ini akan berlanjut hingga ke stasiun Solo. Kebenarannya saja kita tunggu. Semoga saja bisa terrealisasi. Nah, dalam penelusuran ini kita juga akan melihat lokasi yang diistilahkan dengan gerbang harta karun, di mana dahulu Belanda pernah melakukan penambangan dan ingin melakukan penambangan secara besar-besaran, yaitu tambang emas di daerah Selungkang, namun gagal karena keburu invasi Jepang. Oke sahabat, ikuti terus channel ini, ikuti penelusuran ini sampai habis. Oke, selamat mengikuti. Nah, jalurnya tertutup aspal. Nah, ini jembatan kereta api Muara Kalaban selepas dari stasiun.
jembatannya. Dari balik kita ambil. Masih ada semboyan. Ini relnya tertutup dan tertimbun aspal dan perumahan penduduk. Itu masih bekas rel. Pembangunan jembatan baru Selungkang. Ini kondisi rel di kawasan mana Pak Dusun? Ini kita bersama Selungkang 3. Kita ditemani Pak Dusun Selungkang 3, Perinop. Nah, ini Pak Dusun Selungkang 3, Pak Perinop. Nah, ini ada peninggalan lori ditumpuk, ratusan lori. Menurut cerita orang tua dulu, ini adalah untuk menutupi bekas lubang tambang emas. Ini istilahnya gerbang harta karun. Ratusan lori ditumpuk untuk menutup pintu lubang tambang emas. Tambang emas Selungkang ini sudah go internasional pada tahun 1901 sampai 1903. Sahamnya sudah dilempar ke pasar internasional.
Jadi tapi tambangnya tidak sempat diolah karena keburu invasi Jepang dan ditutup dengan tumpukan lori yang diisi dengan material dari bukit, namanya Bukit Kuning, Bukit Mas. Nah, Pak Dusun, bagaimana informasinya Pak Dusun? Informasi dari orang tua dulu. Ini kan unik, ratusan lori ditumpuk jadi satu, tentu ada tujuannya. Jadi apapun itu informasinya apakah benar atau tidak, tapi sepanjang yang Pak Dusun ketahui ini informasinya apa? Sepanjang yang kita ketahui, Pak Eri dulu pernah dapat cerita, dulu katanya ini bekas tambang Belanda. Nah, cuman sampai saat sekarang kita belum tahu juga di kebenarannya. Jadi nanti Pak Eri bisa ceritakan lagi kebenaran dari penutupan dari lori tersebut. Itu Pak Eri. Ya, oke, Pak Dusun. Dari data yang kami punya, berdasarkan penelitian Belanda, patahan Silungkang ini menyimpan kandungan 2,7 juta kubik pasir emas. Di dalam perut bumi Silungkang ini terpendam 2,7 juta kubik pasir emas. Dan dulunya sebelum Belanda masuk, warga Silungkang sudah menambang emas di bukit-bukit ini dengan sistem manual. Dari yang dapat ditelusuri mulai tahun 1600-an. Di kemungkinan besar memang benar ini adalah bekas lubang tambang emas yang pernah mau diolah secara besar-besaran oleh Belanda tapi gagal karena invasi Jepang. 2,7 juta kubik pasir emas. Wow, Silungkang negeri yang kaya. Yuk kita lanjut. Ini kondisi rel sepanjang jalur Muara Kelaban Silungkang ini, relnya sudah tertimbun sebagian besar, baik itu rumputan, tertutup rumah penduduk maupun perladangan, dan tertimbun aspal. Nah, kita lanjut ke ujung. Ini sungai di tepi jalur rel ini. Batang apa nama person? Lubuk Ciliang. Lubuk Ciliang. Batang Lasi. Lubuk Ciliang Batang Lasi. Dari data yang ada, Belanda dulu melakukan pengeboran di salah satu lubuk ini. Jalur ini bantalan relnya sudah banyak yang baru. Nih. Tahun 1930. Wacananya 2000 juga boleh. Tahun 1956 DKA. Nah, bisa dilihat nih jalurnya, rel bantalannya banyak yang baru. Ini tahun 1930 bantalannya. Nek kita lemak. Ya. Mudah-mudahan di Duyan balik karena ini potensinya cukup besar untuk dijadikan kereta api reguler minimal dari Sawalunto hingga kota Solo. Relnya dan bantalannya masih bagus.
Ya, kita bersama Pak Perinop menelusuri jalur ini. Lihat kondisinya sampai ke stasiun Sulungkang. Bagaimana kondisi terupdate? Yuk. Semak. Lokasinya dusun apa Pak Dusun? Dusun Stasiun Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto. Ini Silungkang ini nagari kaum pejuang dan terkenal dengan perlawanan rakyat tahun 1927. Terus kita akan ke stasiun Silungkang. Nah, ini kondisinya. Alhamdulillah ditemani oleh Pak Dusun, Pak Perinop. Sudah tertutup. Tanah milik PT Kereta Api. Aset buat lewat. Ini sudah tertimbun tanah. Sampai stasiun saja. Sudah sampai di stasiun Silungkang. Kantor Desa Silungkang Tigo terdapat di samping stasiun Silungkang. Ini relnya. Silungkang 239. Nah, di stasiun ini dulu tahun 1927 ribuan
kaum pria mulai anak-anak sampai dewasa dikumpulkan dan ditahan oleh Belanda di penjara-penjara yang ada di Sawalunto. Karena imbas dari perlawanan rakyat Selungkang 1927. Ribuan mulai dari anak-anak hingga orang tua ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan imbas dari perlawanan tersebut, dan kaum wanita melarikan diri ke Nagari Kubang dan daerah sekitar. Nah, di stasiun inilah, stasiun sangat bersejarah. Ya, Apa boleh dipangkat di situ? stasiun Selungkang bisa dimanfaatkan untuk galeri sejarah atau galeri songket. Jadi tidak tersia-sia. Nah, sahabat dan sanak saudara kami semua, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.